sekarang kita akan membuat sebuah jaringan lokal dengan menggunakan routing statis. Pertama-tama kita buat topologinya dulu dengan menggunakan dua router, yaitu router PT. Saya juga menambahkan switch, yaitu switch 2960, dan saya menambahkan masing-masing router tersebut dengan 5 PC client. Nah, setelah selesai buat topologi, kita sambungkan kabel untuk dari router ke router. Dari router 1 kita sambungkan kabel cross untuk ke router 2. Nah, dari router pertama ke switch pertama kita sambungkan kabel strike. Lakukan juga untuk router kedua dengan switch kedua. Nah, setelah itu lakukan penyambungan kabel dengan menggunakan kabel strike antara komputer klien dan juga switch 1. Lakukan juga untuk komputer klien di router 2 untuk ke switch 2-nya dengan menggunakan kabel strike, sama seperti di switch 1 tadi. Nah, jikalau sudah selesai membuat sebuah topologi, sekarang kita mulai masuk routing di router satunya. Pertama-tama kita mulai masuk menu command lainnya dengan mengetikkan N atau enable, kemudian enter. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu configure terminal untuk memasuki menu konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu interface untuk mengkonfigurasi interface-nya, yaitu INTFA 0/0 atau singkatan dari interface face Ethernet 0/0 yang kita sambungkan dari router 1 ke switch 1. Nah, kita konfigurasi IP interface tersebut dengan menggunakan 192.168.1.1 dengan menggunakan subnet mask default, yaitu /24.255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no SH, yaitu no shutdown, untuk menghidupkan port pada interface tersebut. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi face Ethernet 1/0 yang kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Kita berikan IP 195.25.25.1, lalu menggunakan subnet mask default, yaitu /24, no SH juga untuk menghidupkan port untuk interface-nya. Nah, sekarang kita konfigurasi router 2. Sama seperti tadi, kita pilih no, kemudian masuk enable untuk menghidupkan command lainnya. Sekarang kita masuk ke menu configure terminalnya. Masuk ke menu interface face Ethernet 0/0. Kenapa selalu face Ethernet 0/0? Karena yang kita sambungkan dari router ke switch itu 0/0. Kita juga bisa menggunakan interface face Ethernet 1/0 untuk dari router ke switch. Tergantung gimana kita konfigurasinya. Kita berikan IP di sini 197.87.66.1 untuk IP routernya dengan menggunakan subnet mask default, yaitu /24. Tak lupa kita no shutdown untuk menghidupkan portnya. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk interface face Ethernet 1/0-nya pada router 2. Kita berikan IP yang sama seperti interface face Ethernet 1/0 pada router pertama. Namun bedanya pada oktet keempatnya kita bedakan. Jika di router pertama kita menggunakan 195.25.25.1, di router 2 kita berikan 195.25.25.2 supaya menghindari overlaps pada IP-nya. Kita juga gunakan subnet mask default, no SH untuk menghidupkan portnya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP pada komputer kliennya di masing-masing router. Sesuaikan IP pada masing-masing komputer klien dengan router tersebut. Di sini saya menggunakan 192.168.1.2 karena 1.1 tadi sudah dipakai untuk router. Jadi kita start dari 1.2 hingga ke 254. Nah, kita berikan default gateway, yaitu IP router tadi untuk menjadi gerbang. Nah, kita juga gunakan default gateway untuk menghubungkan antara komputer klien 1 dengan komputer klien di router 2. Nah, setelah selesai kita konfigurasi komputer klien yang ada di router 2. Kita sesuaikan IP-nya sesuai dengan routernya, yaitu 197.87.66.2. Karena 66.1 tadi sudah dipakai oleh router, jadi kita start dari 2 sampai 254. Untuk default gateway-nya juga sama, kita gunakan IP router 2 tersebut supaya menjadi gerbang untuk menghubungkan antara router 2 dan juga router 1. Nah, jikalau sudah, sekarang kita mengkonfigurasi routing statusnya. Pertama-tama kita konfigurasi di router 1 dan mengetikkan IP route, IP tujuan yang ingin kita konfigurasi, yaitu router 2.
IP router 2 tadi, yaitu 197.87.66.0. Kenapa nggak 1? Karena 0 itu IP untuk networknya, jadi harus 0. Kita gunakan subnet mask default, yaitu /24. Lalu kita gunakan IP dari interface FA1/0 yang ada di router 2 sebagai jalur masuk kita untuk menghubungkan antara router 1 dan juga router 2. Nah, lakukan juga untuk router 2 dengan mengetikkan IP root 192.168.1.0 untuk network dengan menggunakan /24 sebagai subnet masknya, dan juga jalur masuknya kita gunakan 195.25.25.1, yaitu yang terdapat pada interface Ethernet 1/0 tadi untuk menjadi jalur masuk. Jadi router 2 bisa menghubungkan antara komputer klien router 2 dengan komputer klien router 1 dengan menggunakan jalur yang ada pada interface Ethernet 1/0. Sekarang kita tes ping dengan menggunakan graphical user interface-nya. Nah, kita ulang-ulang. Nah, setelah sukses, baru kita coba untuk menggunakan command prompt-nya. Kita ketikkan IP yang ingin kita tuju, contohnya seperti 197.87.66.2. Nah, di sini IP-nya kita sudah reply. Nah, jika sudah reply seperti ini, tandanya konfigurasi kita sudah berhasil. Kita teskan pada komputer-komputer lainnya, 197.87.66.3. Nah, di sini semuanya sudah reply. Kalau begitu konfigurasi sudah selesai.